Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Aditya, NIM A0320-311, Prodi Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah ilmu yang mempelajari penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan tenaga kerja manusia dalam bidang pertanian untuk kesejahteraan umat manusia. Mekanisasi pertanian merupakan introduksi dan penggunaan alat mekanis untuk melaksanakan operasi pertanian. Mekanisasi pertanian disebut juga sebagai ilmu engineering untuk mengembangkan, mengorganisir dan mengatur semua operasi. Yang kedua, peran dari mekanisasi yaitu penerapan mekanisasi sangat berhubungan dengan kemajuan bidang lain dari agrikultur, engineering, dan berbentuk dalam satu atau lebih kombinasi dari bidang-bidang tersebut. Agrikultur regimen meliputi bidang teknik mesin budidaya pertanian atau farm power and machinery, teknik tanah dan air atau soil and water engineering, teknik bangunan pertanian atau farm structures, teknik pengolahan hasil pertanian atau agriculture product processing engineering, teknik pelistrikan pertanian atau farm electrification, teknik pengolahan pangan atau food engineering. Selanjutnya, impact mekanisasi pertanian terhadap pembangunan desa. Yang pertama yaitu ditinjau dari segi ketenaga kerjaan. Kontribusi mekanisasi pertanian untuk tanaman pangan ditandai dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada pengolahan lahan karena makin langkanya tenaga kerja manusia dan ternak pada daerah-daerah beririgasi yang mempunyai intensitas tanaman tinggi. Samping itu, faktor budidaya tanam padi varietas unggul memerlukan keserempakan tanam untuk dalam satu kawasan luas untuk menghindari serangan hama dan memutus siklus hama. Oleh karena itu, volume pekerjaan menjadi meningkat, waktu pengolahan lahan singkat sehingga jumlah curahan tenaga kerja untuk kegiatan tersebut meningkat. Yang kedua, ditinjau dari segi sosial, budaya, dan agama. Dengan mekanisasi pertanian yang modern dan berwawasan agribisnis, dikembangkan bangunan dari pertanian tradisional melalui proses modernisasi. Pada prinsipnya, modernisasi penuntutan terjadinya perubahan dan pembaruan sistem nilai dan budaya. Modernisasi berarti melakukan reformasi terhadap norma dan budaya yang tinggi sesuai lagi dengan perubahan zaman. Kurang produktif, kurang efisien, dan tidak memiliki daya saing. Perubahan tersebut perlu waktu, harus terjadi dalam lingkup integral dan tidak hanya mencakup aspek-aspek teknis, ekologis, politis, melainkan juga aspek kehidupan sosiokultural. Kemudian nomor 3, ditinjau dari segi processing pembangunan. Bersamaan dengan penerapan berbagai macam teknologi pertanian di pedesaan, pemerintah juga memperkenalkan program pembangunan desa melalui bantuan desa. Pada program ini, pemerintah tidak membenarkan lagi proyek-proyek desa dilaksanakan secara gotong royong tanpa disertai dengan imbalan gaji atau upah. Akibatnya, dalam pengerjaan sawah, nilai tolong menolong atau gotong royong pun juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan 2 atau 30 tahun yang lalu. Yang keempat, ditinjau dari segi sosial ekonomi. Berbagai studi menyebutkan bahwa alat dan mesin pertanian memiliki kaitan yang sangat erat dengan dinamika sosial ekonomi dan ekosistem budidaya pertaniannya. Sumbangan alat dan mesin pertanian dalam pembangunan pertanian dapat diukur pada berbagai kasus. Misalnya, penggunaan pompa air tanah di Jawa Timur yang mampu merubah pola tanam dan padi bero menjadi padi-padi atau padi Palawijaya. Demikian pula penggunaan mesin perontok padi yang menurun susut panen dari 5% menjadi kurang dari 2%.
Yang kelima, ditinjau dari segi perluasan area batu. Peran mekanisasi pertanian pada perluasan area batu, terutama pada lahan pasang surut, sulfat, masam, dan bergambut, memberikan prospek yang cukup baik dalam kaitannya dengan usaha pelestarian swasembada beras. Hasil penelitian, studi, dan pengamatan di berbagai ekosistem tersebut memberikan indikasi bahwa marginalitas lahan tersebut bersifat dinamis, di mana unsur waktu, pengembangan teknologi budaya padi, kelembagaan alih teknologi memegang peran penting dalam mematangkan tanah. Yang keenam, ditinjau dari segi sumber daya manusia. Masyarakat pedesaan, orang kampung sebetulnya banyak yang tidak mengerti bahwa pembangunan itu untuk siapa, karena terlampau sedikit hasil pembangunan dirasakan oleh orang desa. Modernisasi pertanian, misalnya hasilnya memang dirasakan, tetapi oleh mereka dari awalnya sudah kenyang atau kaya karena mereka punya tanah. Petani yang tanahnya sedikit, apalagi yang tidak punya kehadiran traktor dan instrumen pertanian modern lainnya, sama sekali tidak ada artinya. Yang ketujuh, ditinjau dari segi pangan. Dengan adanya mekanisasi pertanian, maka akan ada memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan bahwa minimnya kehidupan masyarakat pedesaan dari sektor pertanian. Yang kedelapan, ditinjau dari pengaruh globalisasi. Globalisasi perdagangan merupakan masalah sekaligus peluang dalam pembangunan atau pengembangan mekanisasi pertanian. Beberapa implikasi dari dinamika lingkungan internasional tersebut adalah: satu, tiap negara harus meningkatkan daya saing produknya agar tidak tersisih oleh produk impor. Di sisi lain, kita dapat memanfaatkan pasar global yang semakin terbuka. Dan yang kedua, yaitu globalisasi di satu sisi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam negeri dalam hal keberagaman, mutu, dan keagaman produk pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.